Oke, baik. Jadi, perkenalkan aku Al-Hafiz, mahasiswa Antropologi Budaya angkatan 2024. Aku akan membahas budaya, yaitu Homo Batu dari Nias. Oke. Tanpa kepanjangan intro, gas aja, ayo langsung kita bahas. Oke, baik. Jadi, lompat batu atau Homo Batu dalam bahasa Nias adalah sebuah tradisi yang kaya akan makna dari masyarakat Nias di Sumatera Utara. Tradisi ini dalam praktiknya itu melompati susunan batu setinggi sekitar 2 meter ya, seperti yang kita lihat tadi. Untuk struktur dan teknik batu itu berbentuk seperti monumen piramida dengan permukaan atas dasar. Tingginya itu tidak kurang dari 2 meter dan tebal sekitar 40 cm. Nah, pelompat tidak hanya harus melompati tumpukan batu tersebut, tetapi juga harus memiliki teknik untuk mendarat dengan benar guna menghindari cedera yang tidak diinginkan. Oke, lantas mengapa sih masyarakat Nias ini melakukan tradisi tersebut? Nah, kita perlu mengetahui maknanya, bukan? Nah, menurut teori Clifford Geertz, makna apa yang diletakkan masyarakat Nias Selatan dalam tradisi Homo Batu ini? Oke, baik, untuk mengetahui hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Irwan Abdullah dalam kuliahnya, nah, bahwa untuk mengetahui makna, kita harus mengetahui sejarah terlebih dahulu. Dengan sejarah, sesuatu akan bermakna. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan sejarah. Nah, jadi ini masyarakat Nias ini awalnya ini melatih para pemuda untuk berperang. Banyaknya konflik antar desa yang dipicu oleh berbagai masalah seperti perselisihan epik, perempuan, dan batas wilayah mendorong setiap desa di Nias untuk membangun tembok pelindung setinggi 2 meter guna mempersulit musuh masuk ke dalam desa. Para pemuda Nias harus memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan musuh, dan lompat batu menjadi salah satu ujian sebelum diterima menjadi prajurit. Masyarakat laki-laki biasanya sudah diperkenalkan sejak usia kurang lebih ya 10 tahun untuk bersiap nih menjalani ritual ini yang dianggap sangat serius, sangat krusial dalam adat Nias. Hal ini didukung oleh Aristan Manoa, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bau Matalau dan mantan Kepala Desa Bau Matalau. Lompat batu ini dikenal setelah ada sekitar 120 tahun yang lalu didirikan oleh leluhur mereka, Tuho Badano. Ariston menjelaskan bahwa lompat batu merupakan salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau di desa Bau Matalau, yang saat itu merupakan salah satu kerajaan kecil di Nias. Tradisi ini berlanjut terus dan dijalankan. Sejarah Homo Batu terkait erat dengan pergolakan masa kolonial Belanda. Selama masa itu, pemuda Nias harus melewati ujian ini sebagai bagian dari persiapan militer. Contohnya, di desa Orahili, benteng-benteng dibangun untuk melindungi desa dari serangan Belanda, dan para pemuda dilatih untuk melompat tembok ini. Papan batu bahkan ditutupi dengan paku dan bambu runcing, menunjukkan betapa seriusnya ritual ini di mata suku Nias. Oke, baik, kita tadi sudah mengetahui sejarah tradisi aja. Saya menemukan nih makna dan tujuan dari tradisi ini. Ada dua. Lompat batu bukan hanya
tentang kemampuan fisik, tetapi juga simbol keberanian, kehormatan, dan ketangguhan. Bagi masyarakat Nias, melewati ujian ini berarti seorang pemuda siap untuk melindungi dan membela desanya. Secara taktis, tradisi Humbo Batu ini melatih para prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam melompat dinding pertahanan musuh mereka. Dengan obor di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, saat malam hari mereka beraksi. Sebagai ritual pendewasaan, Humbo Batu sangat dihormati. Anak laki-laki akan melompat batu tersebut untuk mendapatkan status kedewasaan mereka. Dengan mengenakan busana pejuang, Nias menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab sebagai laki-laki dewasa. Jika seseorang pemuda bisa melompati tumpukan batu setinggi 2 meter 3 kali berturut-turut, maka dia ini harus dijadikan sebagai prajurit perang. Lantas, bagaimana sih relevansi tradisi ini sekarang? Untuk itu, saya akan membandingkan penerapan tradisi ini dahulu dan sekarang. Berdasarkan informasi oleh Sylvester selaku pelompat dalam YouTube RRI Net Official, saya mendapatkan dahulu satu itu minat tinggi. Dahulu banyak pemuda Nias yang antusias dan bersemangat untuk ikut lomba batu. Mereka melihat sebagai tantangan dan bukti keberanian serta ketangguhan mereka. Yang kedua, tradisi kuat. Lompat batu dianggap sebagai bagian penting dari persiapan menjadi prajurit dan pelindung desa. Banyak anak-anak yang sudah mulai berlatih sejak usia dini. Ya, kira-kira sejak usia 10 tahun ya. Yang ketiga ada dukungan sosial. Masyarakat dan keluarga mendukung penuh para pemuda untuk ikut serta dalam tradisi ini. Para golongan tua dalam artian yang menjadi pelompat pada waktu itu mengajarkan kepada generasi muda. Oke, jadi itu orang tua itu ada merasa kebanggaan ya kalau anaknya menjadi prajurit. Nah, sekarang sudah tidak ada perang lagi, lantas bagaimana? Pertama, minat menurun. Saat ini jumlah pemuda yang tertarik untuk lompat batu semakin berkurang. Banyak yang takut akan resiko cedera dan kurangnya jaminan kesehatan oleh pemerintah. Yang kedua, kurangnya dukungan. Orang tua lebih sering melarang anaknya untuk ikut-ikut serta terlibat dalam lompat batu karena memiliki resiko yang besar dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Berbeda dengan yang zaman dahulu ya, karena mereka orang tua tuh mempunyai kebanggaan tersendiri. Yang ketiga, jumlah pelompat yang sedikit. Nah, ini tuh pelompat ini semakin berkurang ya, hanya tersisa 2 orang sekarang ya untuk melestarikan tradisi ini. Dulu lompat batu adalah bagian integral dari kehidupan pemuda Nias, sedangkan sekarang tradisi ini menghadapi tantangan ya. Menurut Beatrix Wow, selaku Kabid Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Nias Selatan, dukungan dalam bentuk jaminan keselamatan bagi para pelompat masih terbatas. Para pelompat seperti yang diungkapkan oleh Sylvester Putrawau tadi seringkali tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari pemerintah, sehingga cedera yang mereka alami harus ditanggung sendiri. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya jumlah pelompat yang berminat melestarikan tradisi ini. Solusi yang diajukan oleh Sylvester Putrawau selaku pelompat yang masih melakukan yaitu agar pemerintah lebih memperhatikan tradisi lompat batu ini, misalnya dengan menjadikan para pelompat sebagai atlet lompat tinggi dalam berbagai event dan kompetisi. Solusi dari Beatrix Wow selaku Kabid untuk melibatkan usulan agar Humbo Batu diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Dengan pengakuan ini diharapkan tradisi ini dapat terus dilestarikan dan tidak mudah diambil atau dicaplok oleh daerah lain. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada kata saya yang salah atau tingkah perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.